Sword of Coming, episode 85. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Chen Pingan terbangun, ia mendapati api di lampu sudah padam, dan langit di luar sudah mulai cerah. Yang diingatnya hanyalah 5 hal yang dikatakan wanita jangkung itu kepadanya. Kau akan melupakan semua rahasia yang kuceritakan padamu hingga saat ini saat kau bangun nanti, dan kau tidak perlu mencoba mengingatnya lagi. Aku hanya mengungkapkannya kepadamu saat aku ingin berbicara. Jika aku muncul di dunia ini sekarang, tubuh dan jiwamu saat ini tidak akan mampu menahan kehadiranku bahkan jika para sage tidak datang untuk menaklukkanmu dan aku, jadi itu hanya akan merugikanmu tanpa memberikan manfaat apapun. Oleh karena itu, mari kita buat perjanjian selama 100 tahun. Yang harus kau lakukan adalah menjadi kultivator tingkat 10 dalam 100 tahun ke depan, dan kau akan dapat kembali ke jembatan batu di kota untuk mengambil pedang besi. Meskipun aku memilihmu sebagai guruku, itu sama sekali bukan alasan bagimu untuk menjadi sombong atau berpuas diri, tetapi pada saat yang sama, kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Selama 8.000 tahun terakhir, aku telah melihat terlalu banyak keajaiban yang menakjubkan, yang terbaru termasuk orang-orang seperti Cao Xi, Xie Xi, dan Ma Kongquan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menarik perhatianku, jadi kamu dapat yakin bahwa aku memilihmu bukan karena hidupku akan segera berakhir, dan aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan bisa bertarung bersamamu untuk saat ini, tetapi aku punya hadiah untukmu. Selama pertempuran membasmi naga 3.000 tahun yang lalu, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku memutuskan untuk menonton anak-anak itu bertarung, dan itu sungguh tontonan yang luar biasa. Mereka menjatuhkan barang-barang di mana-mana, dan aku berhasil mengambil lencana giok putih yang indah. Lencana itu cukup mungil dan tidak memiliki ukiran, dan aku sangat menyukai tampilannya. Itu dapat digunakan untuk menyimpan barang, dan dapat dianggap sebagai harta karun penyimpanan yang cukup tua. Dibandingkan dengan gudang senjata saku dan brankas pedang saku yang populer saat ini, itu adalah harta karun dengan kaliber yang lebih tinggi, dengan kapasitas penyimpanan yang mirip dengan tempat tinggal leluhur Anda di Clay Fase Eli. Selain itu, Anda tidak perlu membawanya kemana-mana. Sebaliknya, Anda dapat memeliharanya di titik akupuntur Anda. Aku sudah menghubungkan benda itu dengan keinginanmu, jadi yang harus kau lakukan adalah menyentuh benda itu, dan benda itu akan disimpan di titik akupuntur tempat lencana giok itu berada atas perintahmu. Kecuali lencana giok itu dirusak secara paksa oleh seorang kultivator di atau di atas tingkat kenaikan, tidak ada yang akan dapat merusaknya sedikitpun. Satu-satunya kekurangan harta karun penyimpanan itu adalah kau hanya akan dapat menggunakannya setelah mencapai 5 tingkat tengah. Hal terakhir yang harus kukatakan kepadamu adalah aku telah memasukkan 3 gumpalan kecil ki pedang ke dalam tubuhmu. Chen Pingan tetap terpaku di tempatnya dengan bingung, merasa seolah-olah dia berada di kehidupan yang sama sekali berbeda. Niatnya adalah untuk begadang sepanjang malam di depan lampu yang menyala sebelum meninggalkan kota untuk menebus kenyataan bahwa ia tidak akan bisa mengamati pergantian tahun di penghujung tahun ini. Ia tidak pernah mengantisipasi bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bingung. Saat ini, tubuhnya sudah menyerupai rumah bobrok yang sama sekali tidak mampu menahan unsur-unsur alam, jadi sangat sulit baginya untuk mengumpulkan energi. Mengingat hal itu, bagaimana ia bisa berkultivasi, apalagi mencapai 5 tingkat tengah atau bahkan tingkat ke-10. Chen Pingan tidak hanya ditakdirkan untuk tidak bisa berkultivasi, jika ia ingin hidup, maka ia harus merawat tubuhnya sendiri dengan berlatih teknik tinju. Ning Yao pernah mengatakan kepadanya dengan santai bahwa sangat mudah untuk merusak bakat dan titik akupuntur seseorang, seperti bagaimana Kai Jinjian mampu menunjukkan jalan untuknya dan secara paksa membuka titik akupunturnya hanya dengan mengetuk dahinya. Akan tetapi, memulihkan tubuh agar utuh dan layak untuk diolah bahkan lebih sulit daripada mencoba naik ke surga. Analogi yang bagus di sini adalah bahwa seorang anak kecil dapat dengan mudah menebas pintu dengan pisau daging, tetapi jauh lebih sulit untuk mengembalikan pintu ke keadaan semula. Chen Pingan telah berjanji untuk menemani Li Baoping ke Akademi Tebing Gunung, dan itu tidak diragukan lagi akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat kembali ke kota dalam keadaan hidup, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan memenuhi perjanjian 100 tahun ini. Chen Pingan sangat terbuka dan jujur saat itu, mengungkapkan kekhawatirannya kepada wanita itu, tetapi wanita itu menepis kekhawatiran itu dan mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat baginya untuk menarik kembali keputusannya. Dalam kata-katanya, Chen Pingan adalah tuannya, dan jika dia mati, maka dia juga harus mati.
Bahkan jika pedang tua itu jatuh ke sungai suatu hari nanti, dan jiwanya benar-benar hilang, Chen Pingan tidak akan berutang apapun padanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memilih guru yang salah, dan konsekuensi dari keputusan itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Saat itu, Chen Pingan masih ingin protes. Meskipun dia sudah mengatakannya, bagaimana dia bisa hidup dengan hati nuraninya. Mereka berdua adalah satu-satunya orang yang terlibat dalam perjanjian ini, jadi dia tidak bisa tidak merasa bertanggung jawab dan bersalah. Chen Pingan tidak punya gambaran bagaimana cara menjadi seorang kultivator tingkat 10, dia juga tidak punya konsep apa itu harta karun penyimpanan dan harta karun saku. Akan tetapi, meskipun perjanjian ini telah memberikan beban yang sangat berat di pundaknya, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa sedikit gembira karenanya. Mulai hari itu, akan ada satu orang lagi di dunia ini yang harus bergantung padanya. Setelah percakapan dalam mimpi itu, Chen Pingan teringat duduk berdampingan dengan wanita itu di sebuah jembatan batu emas yang membentang jauh ke kejauhan tanpa terlihat ujungnya, seperti seekor naga banjir emas yang melintasi awan. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam, lalu berbaring di atas meja. Akhirnya, ia merasa cara termudah untuk menilai situasi ini adalah dengan mengadopsi pola pikir yang diajarkan oleh Pak Tua Yao kepadanya, jika sesuatu memang ditakdirkan menjadi milikmu, maka peganglah dan jangan lepaskan, tetapi jika sesuatu memang bukan milikmu, maka jangan pernah pikirkan itu. Chen Pingan mengemas semua barang yang ia butuhkan untuk perjalanan ke dalam keranjang kecil, termasuk barang-barang seperti ketapel, joran pancing dan tali pancing, serta batu api untuk menyalakan api, yang ternyata merupakan proses yang cukup melelahkan. Akhirnya, ia dengan hati-hati menarik keluar sebuah kantong kain kecil dari dasar pot tanah liatnya, dan kantong itu penuh dengan pecahan porselen. Ada beberapa barang yang harus dikemasnya, tetapi tidak ada yang terlalu berat. Setelah melakukan banyak perjalanan jauh ke pegunungan, Chen Pingan tahu dari pengalaman bahwa mengemas terlalu banyak barang dalam perjalanan jauh hanya akan merugikannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seseorang harus belajar cara memberi makan diri sendiri dengan memanfaatkan lingkungan alam di sekitarnya. Setelah mengangkat keranjang di punggungnya dan mengunci pintu rumah, Chen Pingan berdiri di halaman, dan ia melihat ranting pohon belalang bersandar di dinding. Setelah merenung sejenak, ia membuka pintu lagi dan meletakkan ranting pohon itu di dalam rumah agar tidak terkena unsur-unsur alam, sehingga mempercepat pembusukan. Chen Pingan membawa 2 tael perak yang diperolehnya dari penjualan bahan-bahan obat yang dikumpulkannya selama perjalanan terakhirnya ke pegunungan, dan ia mengunjungi lorong bunga aprikot diikuti oleh lorong berkuda naga. Saat itu masih sangat pagi, dan toko-toko tutup, jadi ia berjongkok di luar dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, penjaga toko membuka pintu toko sambil menguap dengan mata sayu, dan Chen Pingan membeli beberapa batang dupa, uang kertas, dan sebotol anggur bunga persik musim semi. Akhirnya, ia membeli sekantong kue soba asam. Ia teringat bahwa ibunya pernah memakan kue ini saat ia masih kecil, dan ibunya mengatakan bahwa kue ini lezat. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membeli kue untuknya pada ulang tahunnya yang kelima, itulah sebabnya Chen Pingan memiliki ingatan yang jelas tentang kenangan ini. Namun, sesampainya di toko kue, Chen Pingan diberitahu oleh karyawannya bahwa mereka tidak lagi membuat kue jenis ini. Hanya para koki kue tua yang tahu cara membuat kue soba asam, tetapi karena tokonya akan segera tutup, para koki kue tua itu sudah pergi ke ibu kota bersama pemilik toko dan yang lainnya untuk menikmati masa pensiun mereka. Jadi, Chen Pingan tidak punya pilihan selain puas dengan sekantong kue persik, yang sama yang diberikan Ruan Xiu kepada Li Baoping sehari sebelumnya. Setelah keluar dari kota, Chen Pingan melewati kuil kecil tempat ia dan Ning Yao bersembunyi dari Bai Yuan, dan ia terus berjalan ke selatan hingga tiba di depan sebuah bukit kecil. Ia mulai mendaki bukit, dan di tengah bukit terdapat sebidang tanah tandus yang sudah lama tidak ditanami, serta sepasang gundukan tanah kecil. Sepetak tanah dan sepasang gundukan tanah itu sama sekali tidak ditumbuhi rumput liar, dan Chen Pingan berdiri di depan gundukan tanah itu seraya perlahan-lahan berjongkok, melepaskan keranjang dari punggungnya sebelum meletakkan persembahannya kepada leluhurnya satu persatu ke tanah. Kota itu telah ada selama ribuan tahun, dan tidak jelas apakah kota itu selalu seperti ini, atau apakah tradisi kota itu telah berubah pada suatu saat, tetapi tidak ada satupun penduduk kota itu, terlepas dari status mereka, yang pernah berlutut atau bersujud ketika mengunjungi makam leluhur mereka. Sebaliknya, yang harus dilakukan hanyalah menyalakan 3 batang dupa dan membungkuk 3 kali. Chen Pingan tentu saja mengikuti tradisi ini juga, tetapi sebelum menyalakan dupa, ia biasanya mengambil segenggam tanah dari samping kakinya seperti yang selalu dilakukannya, lalu menaruhnya di atas gundukan tanah sebelum memadatkannya dengan lembut, yang secara simbolis merupakan isyarat menambahkan tanah ke dalam kuburan.
Karena ia harus segera pergi, ia hanya bisa menggunakan tanah dari sekitar. Kalau tidak, setiap kali ia memasuki pegunungan, ia akan selalu mengumpulkan tanah dari setiap gunung yang dikunjunginya, lalu membawa hasil tanah tersebut ke sini untuk ditambahkan ke kuburan. Tentu saja, tidak ada maksud khusus dari semua ini, ia hanya ingin membuat dirinya merasa lebih baik. Dia selalu merasa belum berbuat apa-apa untuk orang tuanya saat mereka masih hidup, jadi dia ingin berusaha lebih keras untuk berbuat sesuatu bagi mereka sekarang sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, Pak Tua Yao pernah mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di antara para perajin tembikar kuno, jadi Chen Ping'an telah mempertahankan tradisi ini selama ini. Kedua makam itu berdekatan satu sama lain dan tidak ada batu nisannya. Setelah menyalakan 3 batang dupa dan membungkuk 3 kali ke makam, ia menancapkan batang dupa tersebut ke tanah di depan makam, lalu membuka botol anggur sebelum menuangkannya dengan lembut ke tanah. Catatan, ini adalah praktik yang dikenal sebagai persembahan anggur, yaitu ritual menuangkan anggur sebagai persembahan kepada dewa atau roh, atau untuk mengenang orang yang telah meninggal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Akhirnya, Chen Ping'an bangkit berdiri, lalu memejamkan mata seraya menangkupkan kedua telapak tangannya seraya berbicara dalam hati kepada kedua orang tuanya. Ia bercerita kepada mereka tentang bagaimana ia akan melakukan perjalanan jauh bersama seorang gadis kecil bernama Li Baoping, dan bahwa perjalanan itu akan membawanya ke tempat yang sangat jauh dari rumah. Cui Chan berdiri di sebuah kuil kecil di pinggir jalan, dan dia mendongak sambil menatap semua nama yang tertulis di dinding. Semua nama itu ditulis menggunakan arang, dan seluruh dinding dipenuhi dengan nama-nama ini, yang semuanya berbeda satu sama lain dalam ukuran dan tulisan tangan. Mungkin di mata penduduk kota, ini hanya sebuah mural tak berarti yang ditinggalkan oleh anak-anak nakal, tetapi di mata Cui Chan, ini seperti sungai waktu yang mengalir menembus sejarah. Terletak di langit di atas Kekaisaran Li Besar benua Fial berharga timur, Jewel Small World adalah yang terkecil dari 36 dunia kecil. Lebarnya hanya sekitar 500 km, dan jika bukan karena pembatasan yang dikenakan pada kemampuan mistis, setiap kultivator yang mampu terbang dapat dengan mudah menjelajahi seluruh dunia kecil dalam waktu yang sangat singkat. Namun, daya tarik Jewel Small World tidak hanya terletak pada harta karun dan artefak yang ditinggalkan oleh para kultivator kuat yang telah gugur dalam pertempuran, tetapi juga pada orang-orang yang lahir dan dibesarkan di tempat yang penuh berkah ini, yang semuanya jauh lebih cerdas dan rupawan dibandingkan orang-orang dari tempat lain. Jika sepasang kultivator kuat bersatu dan menghasilkan keturunan, anak-anak mereka hampir pasti akan mencapai 5 tingkat tengah, tetapi yang cukup mengherankan adalah peluang mereka untuk mencapai 5 tingkat atas sebenarnya tidak jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang diambil dari dunia kecil permata. Mengingat jumlah penduduk kota yang sedikit dibandingkan dengan dunia luar, hal ini sama saja dengan naga banjir yang muncul dari kolam, dan akan selalu ada setidaknya 1 atau 2 keajaiban seperti itu yang muncul setiap generasi. Oleh karena itu, jatuhnya Jewel Small World akan menjadi kelegaan besar bagi semua penguasa kekaisaran di benua botol harta karun timur, selama mereka memiliki rasa urgensi. Akhirnya, klan Song dari Kekaisaran Li Agung telah kehilangan tambang emas yang luar biasa ini, dan itu pasti akan berdampak negatif pada perluasan wilayah selatan Kekaisaran Li Agung. Tatapan Cui Chan tertuju pada nama-nama di dinding untuk waktu yang lama, dan segudang emosi yang rumit mengalir di dalam hatinya. Sejak dimulainya ujian kekaisaran pada zaman dahulu, telah ada persahabatan antara peserta ujian yang telah belajar bersama, yang seusia, atau yang berasal dari kampung halaman yang sama, dan hal yang sama berlaku di jalur kultivasi. Jewel Small World telah jatuh dan stabil, dan telah diberikan akhir yang baik dengan mengorbankan kematian seseorang. Semua kultivator yang muncul dari dunia kecil permata akan berterima kasih kepada orang tersebut, namun dalam kadar yang berbeda-beda, dan ini khususnya berlaku bagi 4 nama keluarga dan 10 klan, berikut para pendukung mereka. Sayangnya, meskipun klan Song dari Kekaisaran Li Agung tidak terpuruk oleh peristiwa yang penuh gejolak ini, mereka juga tidak diuntungkan oleh kekacauan tersebut. Kekaisaran Li Agung seharusnya bisa bersikap sedikit lebih manusiawi dan penuh perhatian. Misalnya, ketika Ruan Qiong meminta untuk memasuki dunia kecil permata lebih awal, mereka seharusnya bisa menunggu sedikit lebih lama sebelum menyetujuinya. Terlebih lagi, jika mereka tahu bahwa Qi Jingchun akan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatannya sampai akhir, dan malah memilih untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk yang luar biasa kuatnya itu dengan 2 orang yang memiliki sifat yang sama, maka ketika keempat kekuatan itu menuntut pengembalian harta karun penaklukan para bijak, Kementerian Ritual Kekaisaran Li Agung seharusnya menunjukkan lebih banyak keengganan untuk mengembalikan harta karun itu. Memang, mereka tidak akan berani menolak mentah-mentah,
tetapi mereka tentu bisa menundanya untuk beberapa saat dengan mengatakan bahwa hal itu melanggar aturan. Ada juga kesalahan yang dibuat oleh Istana Kekaisaran Li Agung saat mengirimkan surat-surat itu, yang pada dasarnya secara terang-terangan memberitahu keempat marga dan 10 klan bahwa malapetaka besar akan menimpa mereka, dan bahwa mereka harus meninggalkan kota itu, agar tidak terlibat dengan tindakan Qi Jingchun yang menghujat. Ini hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak kesalahan yang telah mereka buat dalam menangani situasi ini. Jika suatu saat Kekaisaran Li besar menyadari kesalahannya, atau dikuasai oleh keserakahannya, maka pembimbing kekaisaran, yang mengendalikan separuh istana kekaisaran dan memegang kendali dari jauh, kemungkinan besar akan menghadapi hukuman yang berat. Akan tetapi, pada saat ini, Cui Chan sedang berdiri di kuil kecil dengan ekspresi santai dan riang, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh prospek harus menghadapi murka kaisar. Tunggu sebentar, Cui Chan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghafal semua nama di dinding, Cui Chan hendak menghapus semuanya dengan lengan bajunya sehingga tidak ada orang lain yang dapat melakukan apapun dengan nama-nama ini, tetapi tepat saat ia hendak melakukannya, Ruan Qiong muncul di pintu masuk kuil dengan senyum dingin di wajahnya. Kau bajingan kecil yang pemberani, aku mengakuinya. Sudah berapa kali aku memergokimu? Aku belum melakukan apapun, kan? Tanya Cui Chan sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, terdengar suara santai di dekat kuil. Jangan khawatir, bertarunglah sepuasnya, dan aku akan membersihkan kekacauan yang ditimbulkannya. Aku jamin tidak akan ada gempa bumi atau gunung yang runtuh. Paling-paling, aku akan memastikan hanya 10% hingga 20% dari tempat ini yang hancur dalam pertempuranmu. Ruan Qiong, apakah kamu tidak muak harus terus-menerus mengawasi bajingan ini? Menurutku, sebaiknya kamu mengambil jalan pintas dan mengakhiri semuanya di sini dan sekarang juga. Dia mungkin belum melakukan apapun, tetapi dia terus-menerus mengintai, seperti pencuri yang berencana mencuri sesuatu darimu. Ekspresi Cui Chan tetap tidak berubah saat dia terkekeh, betapa liciknya dirimu, Pak Tua Yang. Jika kau memulai pertarungan antara aku dan Ruan Qiong, kau akan bisa mengklaim rampasan perang tanpa harus mengangkat satu jari pun. Aku pikir itu ide bagus, Ruan Qiong merenung sambil mengangguk. Cui Chan buru-buru memberi hormat dengan nada meminta maaf sambil memohon dengan senyum menjilat, baiklah, baiklah. Mulai sekarang, aku hanya akan berkeliling kota. Apakah kalian berdua, Sage Ruan dan senior yang, tidak keberatan? Jelas bahwa Ruan Qiong masih mempertimbangkan pilihannya, tetapi Cui Chan tiba-tiba berkata dengan santai, bahkan jika senior yang memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa sebagian besar tempat ini tetap utuh, bagaimana jika aku memfokuskan semua upayaku untuk menghancurkan Gunung Keanggunan Ilahi dan Gunung Tombak Gagah? Sebelum Ruan Qiong sempat menjawab, suara Pak Tua yang terdengar lagi. Kau akan membiarkan dia mengancammu seperti itu. Aku tidak akan bisa duduk diam jika aku jadi kau. Minggirlah dan kembali ke Gang Erlang. Gertak Ruan Qiong. Kepala Cui Chan bergoyang ke sana kemari ketika dia dengan santai berjalan keluar kuil. Dia bahkan membuat ekspresi lucu pada Ruan Qiong ketika berjalan melewatinya, seolah-olah dia benar-benar seorang anak muda yang nakal. Setelah Cui Chan menyeberangi sungai ke seberang, Ruan Qiong berbalik dan mendapati Pak Tua yang duduk di bangku layu di kuil, sambil mengisap pipanya. Dalam ungkapan belas kasih yang langka, Pak Tua yang tidak mengejek Ruan Qiong. Sebaliknya, dia tersenyum sambil berkata, kamu benar-benar sangat peduli dengan putrimu. Ruan Qiong menghela napas pelan, dan terlihat jelas bahwa dia merasa sangat marah karena harus menahan diri meskipun ada provokasi terang-terangan dari Cui Chan. Dia duduk di seberang Pak Tua Yang, lalu bersandar di dinding sambil merenung, aku tidak berutang apapun pada dunia ini, dan aku bahkan telah membayar utangku kepada tuanku, namun ibu gadis itu adalah satu-satunya orang yang masih berutang padaku. Sekarang dia sudah meninggal, bagaimana aku bisa membayarnya? Yang bisa kulakukan hanyalah memberikan semua yang aku berutang padanya kepada putrinya. Pak Tua yang tersenyum sambil berkata, mengingat status, kemampuan, dan hubunganmu dengan klan Ying Yin Chen, tentunya bukan tidak mungkin bagimu untuk menemukan inkarnasi istrimu saat ini. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kemampuannya dalam berkultivasi cukup biasa-biasa saja di kehidupan sebelumnya, dan dia bahkan tidak mampu mencapai 5 tingkat tengah sebelum dia meninggal, jadi meskipun dia bereinkarnasi sebagai manusia di kehidupan ini, tidak mungkin dia bisa mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Di mataku, tubuh kosong tanpa kenangan yang pernah kita lalui bersama bukanlah lagi istriku, jadi apa gunanya mencarinya? Aku akan membiarkannya hidup di hatiku. Pak Tua yang mengangguk sambil berkata, itu pola pikir yang bagus. Sangat sulit bagi kaum militer untuk maju melampaui tingkat ke-10,
namun kamu mampu bangkit dari ketertinggalan dan melampaui rekan-rekanmu, dan tampaknya ini bukan tanpa alasan. Ruan Qiong tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah menurutmu dia menggertak? Pak tua yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Jika menurutmu dia menggertak, berarti kau meremehkannya. Ada pahlawan yang dipuji sepanjang sejarah karena keberaniannya menjatuhkan Kaisar Lalim dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, namun jika kau bertanya padaku, dia adalah tipe orang yang berani menjatuhkan bahkan Sang Buddha sendiri dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja, saya hanya berbicara tentang ambisi dan tekadnya. Mengenai apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu masih harus dilihat. Ruan Qiong masih agak skeptis. Pak tua yang menunjuk ke tanah di pintu masuk kuil dengan pipanya, di mana terdapat jalan setapak yang sangat padat dan padat karena sering diinjak, dan dia merenung, dia berbeda dari kita. Dia merasa seperti telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali, jadi jika dia bertemu musuh, maka dia merasa tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dan mengalahkan mereka. Atau, jika ada yang mencoba melampauinya dari belakang, mereka juga harus dibunuh. Jika menyangkut orang seperti dia, mustahil untuk sekadar mengkategorikannya sebagai orang baik atau orang jahat. Tiba-tiba, Ruan Qiong beralih ke topik lain. Orang tua dan leluhur Chen Pingan hanyalah penduduk biasa yang tumbuh di kota itu sepanjang hidup mereka, jadi bagaimana ayahnya bisa tahu rahasia di balik porselen yang sama? Dan mengapa dia bersikeras menghancurkan porselen milik Chen Pingan bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri? Jelas bahwa seseorang pasti telah dengan sengaja mengungkapkan rahasia ini kepadanya dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Pak tua yang terdiam cukup lama, lalu mengembuskan asap sebelum menjawab, awalnya, kukira ini hanya konflik biasa antar klan. Namun, saat kusadari bahwa masalahnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, semuanya sudah terlambat. Meskipun begitu, aku tidak mau repot-repot terlibat dalam permainan pikiran yang berbelit-belit ini. Aku hanya memikirkan hal-hal seperti ini saat aku bosan, jadi aku bisa sedikit melatih otakku dan tidak menjadi pikun. Kupikir ini hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang telah dijalin untuk menargetkan Qi Jingchun, tetapi baru pada saat-saat terakhir aku menyadari bahwa ini adalah pukulan mematikan yang sebenarnya. Dalam kata-kata pemain Go papan atas, ini akan dianggap sebagai kecemerlangan. Lebih tepatnya, ini tidak dilakukan hanya untuk menargetkan Qi Jingchun. Sebaliknya, ini ditujukan untuk menargetkan keberuntungan garis keturunan cendekiawan Sage secara keseluruhan. Pertempuran terakhir dalam kehidupan Qi Jingchun begitu spektakuler sehingga semua orang terbiasa menyamakan kematiannya dengan kematian garis keturunan cendekiawan Sage, dan kebenarannya tidak jauh dari itu. Pak tua yang melirik ekspresi muram di wajah Ruan Qiong, lalu melanjutkan, dulu ketika kamu meminta untuk masuk ke dunia kecil permata lebih awal, aku curiga bahwa mungkin kamu juga salah satu orang yang memegang kendali di balik layar. Entah kau tidak punya pilihan selain terlibat karena kuil angin salju membuat perjanjian dengan klan Yingyin Chen, atau kau menerima sejumlah keuntungan besar dari klan Yingyin Chen secara rahasia, sehingga mendorongmu untuk membuat keputusan mendirikan sekte di sini. Kau terlalu banyak berpikir, senior yang, Ruan Qiong terkekeh. Pak tua yang juga terkekeh menanggapi. Hanya karena aku terlalu banyak berpikir bukan berarti proses berpikirku salah. Kau hanya mampu menjaga hati nurani yang bersih saat ini karena para militer seperti dirimu sangat pandai menjaga hal-hal tetap sederhana dan tidak terlalu memikirkan masalah apapun. Mungkin hanya setelah kebenaran terungkap ke seluruh dunia kau akan menyadari bahwa kau telah digunakan sebagai pion. Tekad Ruan Qiong tetap tidak tergoyahkan oleh sentimen ini, dan dia terkekeh, tidak masalah. Jika klan Yingyin Chen atau kekuatan lain benar-benar berani menggunakan aku sebagai pion, maka begitu aku memastikan keselamatan putriku, aku pasti akan membalas dendam pada mereka. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati, jika memang begitu, maka itu akan sempurna untukku. Paling lama, aku hanya butuh 1 abad untuk menempa pedang itu, dan begitu selesai, aku akan bisa pergi kemana saja dan membunuh siapapun yang kuinginkan. Setelah hening sejenak, ekspresi penasaran muncul di wajah Ruan Qiong saat dia bertanya, mungkinkah Chen Pingan benar-benar pewaris garis keturunan Qi Jingchun? Pak tua yang mengangkat pipanya, lalu mengetukkannya pelan ke bangku kayu sebelum mengeluarkan beberapa helai daun tembakau baru dari kantung kain yang terikat di pinggangnya sambil mengejek, bagaimana aku bisa tahu? Ruan Qiong tahu bahwa Pak tua yang telah mengumpulkan terlalu banyak rahasia sepanjang hidupnya, dan dia tersenyum sambil berkata, untuk memasuki kota, setiap orang perlu memberikan penjaga gerbang kota sekantong koin tembaga saripati emas. Penjaga gerbang generasi ini adalah seorang pria bernama Zheng Dafeng.
Tidak mungkin koin tembaga yang tak ternilai itu jatuh ke tangan Kaisar Kekaisaran Li Agung, jadi saya hanya bisa berasumsi bahwa Anda telah memilikinya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan dengan koin tembaga itu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika aku bertanya bagaimana caramu menempa pedang itu di dalam hatimu, apa kau akan memberitahuku? Pak Tua yang membalas, dan Ruan Qiong langsung tertawa terbahak-bahak. Aku akan membawa kuil ini pergi bersamaku, kata Pak Tua yang tiba-tiba dengan sikap acuh tak acuh. Ruan Qiong agak terkejut mendengar ini, tetapi dia dengan cepat menjawab, selama kamu tidak membawanya keluar kota, aku tidak keberatan. Pak Tua yang tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Karena kamu setuju dengan mudah, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia kecil. Ruan Qiong memberi isyarat kepada Pak Tua yang untuk maju terlebih dahulu. Pak Tua yang mengembuskan asap tebal, dan asap itu menyebar menjadi gumpalan tipis sebelum mengelilingi seluruh kuil. Ternyata, kuil itu telah diselimuti oleh lapisan tipis kabut putih sebelum ini, dan jelas bahwa ini adalah tindakan penyembunyian yang dilakukan Pak Tua yang sebagai tindakan pencegahan keamanan tambahan. Pak Tua yang menghela napas pelan, lalu melanjutkan, tahukah kau apa yang paling luar biasa tentang Qi Jingchun? Ruan Qiong tersenyum sambil menjawab, ia memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Kalau tidak mungkin tokoh-tokoh agung di langit itu akan bersedia mengesampingkan harga diri mereka dan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Pak Tua yang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Katakan saja Chen Pingan benar-benar orang yang dipilih Qi Jingchun. Kalau begitu, seseorang di luar sana pasti telah menempatkan Chen Pingan sebagai pion yang luar biasa. Di permukaan, tampaknya dia dibiarkan menganggur selama 1 dekade penuh, tetapi pada kenyataannya, sebuah rencana yang cermat telah terungkap selama ini, dan bahkan aku telah diperalat selama ini. Yang paling hebat dari semua ini adalah bahwa orang di balik semua ini memainkan permainan ini sambil melepaskan diri dari permainan. Pada akhirnya, seseorang bukanlah pion yang tidak bernyawa, jadi begitu pion itu ditanam, ia akan secara bertahap mulai mengembangkan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, ia akan menjadi semakin tidak seperti pion, sehingga membuatnya semakin halus dan tersembunyi. Pion ini juga ditemani oleh pion lain yang sangat penting dalam bentuk Song Jixin, yang memikul harapan seluruh klan Song di pundaknya. Dengan Song Jixin yang bertindak sebagai pengalih perhatian lebih lanjut dan menarik semua perhatian, tidak seorang pun akan memperhatikan Chen Pingan, dan itu memungkinkannya untuk tetap tersembunyi di depan mata. Ekspresi serius muncul di wajah Ruan Qiong saat dia merenung, Qi Jingchun seharusnya adalah seseorang yang berpotensi untuk membangun ajarannya sendiri. Memang, gagasan ini sengaja dipromosikan oleh mereka yang memiliki niat jahat untuk menempatkan Qi Jingchun pada kedudukan yang lebih tinggi, tetapi itu jelas bukan sepenuhnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tanda-tanda apapun? Bahkan aku baru saja berhasil memahami alur cerita yang berbelit-belit ini, dan harus kukatakan bahwa ini benar-benar menarik. Aku hanyalah pengamat pasif, dan aku sudah merasa ini menarik. Menurutmu bagaimana perasaan seseorang yang terlibat langsung dalam alur cerita ini? Pak Tua yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan batuk-batuk saat dia menepuk kakinya sendiri dan merenung, sebenarnya, Qi Jingchun sudah mengetahui alur ceritanya sejak lama. Dia mungkin seorang sarjana, tetapi dia sama sekali tidak menaati aturan. Tahukah Anda apa yang dia lakukan sebelum meninggal? Dia sengaja mengunjungi tempat saya menginap, dan selain memberikan Chen Pingan sepasang segel gunung dan segel air, dia melakukan perjalanan singkat dengan Chen Pingan dan mengatakan sesuatu kepadanya di akhir perjalanan. Coba tebak apa yang dia katakan. Ruan Qiong sangat tertarik, tetapi dia menjawab, aku tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Qi Jingchun. Pak Tua yang menghela napas, Qi Jingchun mengatakan kepadanya bahwa orang bijak dapat membiarkan dirinya ditindas sampai batas tertentu, tetapi tidak sampai batas yang tidak masuk akal. Ruan Qiong merenungkan hal ini sejenak, dan awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresinya mulai sedikit berubah, dan tak lama kemudian, seluruh wajahnya memerah karena menyadari sesuatu, dan tangannya mengepal erat. Dia menggelengkan kepalanya sambil menghela napas pasrah, aku harus mengakui bahwa aku lebih rendah dari Qi Jingchun. Pak Tua yang mengangguk sebagai jawaban sambil merenung dengan pandangan linglung di matanya, ada dua maksud di balik kata-katanya. Yang pertama adalah agar Chen Pingan memberitahu saya dan semua orang bahwa selama kita bermain sesuai aturan, tidak masalah apa yang kita lakukan pada Qi Jingchun. Dia sudah menerima takdirnya, dan dia tidak peduli apakah dia menang atau kalah, atau apakah dia hidup atau mati. Pak Tua yang kemudian berdiri sambil melanjutkan, tujuan keduanya adalah agar Chen Pingan mengingat kembali kejadian ini 1 dekade kemudian, atau bahkan 1 abad kemudian.
Ia memberitahu Chen Pingan bahwa bahkan jika ia mengetahui kebenarannya, yaitu bahwa ia adalah pion sebenarnya yang menyebabkan kematian Qi Jingchun, ia tidak perlu merasa bersalah karena Qi Jingchun telah mengetahui semuanya sejak lama. Tiba-tiba, Ruan Qiong berdiri tegak sebelum menyerbu pergi. Omong kosong. Aku tidak percaya seseorang sekuat dan berbakat seperti Qi Jingchun akan menerima kematian yang pengecut seperti itu. Jika aku memiliki kekuatannya, aku akan menginjak-injak benua botol harta karun timur dan meninju celah ke langit. Aku harus pergi minum. Pak tua yang tersenyum saat dia meninggalkan kuil dengan satu tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan dengan jentikan lembut tangannya yang lain, kuil itu lenyap begitu saja, lalu muncul kembali dalam genggamannya. Saya mendengar bahwa guru kerajaan Cuichan dari Kekaisaran Li Agung pernah menjadi murid pertama sang bijak cendekiawan, jadi pastinya dia mampu melakukan lebih dari yang telah ditunjukkannya selama ini. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang dapat dilakukannya. Pak tua yang jarang sekali keluar kota, namun kali ini dia sedang menyeberangi jembatan batu. Ketika melewatinya, tubuhnya semakin membungkuk dan dia berjalan dalam keheningan yang khusyuk. Dia menyeberangi jembatan batu 2 kali berturut-turut, tetapi tidak terjadi apa-apa. Setelah turun dari jembatan untuk kedua kalinya, Pak tua yang berjalan kembali ke kota dengan ekspresi sedih sambil berpikir, mungkinkah itu benar-benar kesempatan sekali saja yang tidak akan muncul lagi jika dilewatkan untuk pertama kalinya. Ma Kongquan lahir dari keinginan dunia, tetapi bahkan dia tidak layak untuk bertemu denganmu. Kenapa kau tidak menemuinya sekali saja, meskipun hanya untuk berkenalan dan tidak menerimanya sebagai tuanmu? Orang macam apa yang harus kau miliki agar kau mau menerimanya? Mengesampingkan 5.000 tahun sebelumnya, bahkan Jewel Small World telah ada selama 3.000 tahun penuh. Selama waktu itu, berapa banyak tokoh heroik yang telah meninggalkan warisan gemilang bagi diri mereka sendiri di benua botol harta karun timur yang muncul dari kota ini. Dengan bantuan Anda, salah satu dari mereka dapat dengan mudah maju beberapa tingkat lebih jauh. Melampaui tingkat ke-11 dan ke-12, kemajuan lebih jauh dari hanya 2 tingkat saja merupakan perbedaan antara siang dan malam. Segalanya sunyi di jembatan batu, dan pedang logam yang tergantung di bawah jembatan tetap diam sepenuhnya. Pak tua yang menghela napas pelan, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan nada merendahkan diri, sepertinya kau sudah pasrah pada nasibmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu dengan rencanamu sendiri. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir bahwa sisa-sisa garis keturunan kita akan hancur karenamu. Kalau dipikir-pikir seperti itu, ini hal yang baik. Aku hanya membuat pertaruhan kecil, jadi aku tidak perlu khawatir kehilangan segalanya. Chen Pingan membawa keranjangnya di punggungnya saat kembali dari bukit kecil. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan bahwa kuil itu tidak ada di manapun, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi bingung untuk memeriksa apakah dia tidak salah mengingat lokasi kuil itu. Pada akhirnya, dia dapat memastikan bahwa kuil itu benar-benar telah hancur seperti batu. Namun, pada titik ini, Chen Pingan sudah terbiasa dengan kejadian aneh ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah tiba di bengkel pandai besi, dia mengunjungi gubuk tanah tempat semua barang miliknya disimpan, dan setelah mengemasi apa yang akan dibawanya dan meninggalkan sisanya, dia keluar dari gubuk itu untuk menemui Li Baoping. Li Baoping berdiri di hadapannya, mengangkat kepala kecilnya untuk menatapnya, dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia memiliki berbagai macam kantong sulaman yang tergantung sembarangan di sekujur tubuhnya, dan jumlahnya tidak kurang dari 7 atau 8 kantong seperti itu. Selain itu, ada juga keranjang kecil di punggungnya, yang bagian atasnya ditutupi oleh topi bambu berbentuk kerucut untuk menjaga isi keranjang tetap aman dari cuaca. Segala sesuatu kemungkinan besar telah dikemas untuknya oleh Ruan Xiu atas perintahnya. Ruan Xiu mengenakan pakaian hijau saat dia berdiri di samping Li Baoping, yang mengenakan jaket merah seperti biasanya, dan mereka berdua tampak sangat meriah. Chen Pingan menatap Li Baoping sambil tersenyum lalu bertanya, apakah kamu sudah mengemas makanan? Li Baoping mengangguk sebagai jawaban dan dengan bersemangat menjawab, keranjang ini sebagian besar berisi makanan yang diberikan kakak Ruan kepadaku, dan sisanya adalah buku-buku. Tidak berat, yah, tidak seberat itu. Katakan saja padaku jika kamu lelah membawa keranjang ini, kata Chen Pingan. Li Baoping membusungkan dadanya sambil mendengus, tidak mungkin aku akan lelah. Ruan Xiu berkata dengan suara lembut, aku telah mengemas peta wilayah utara benua botol harta karun timur, peta seluruh wilayah Kekaisaran Li besar dan negara Sui besar, dan beberapa peta lain yang lebih kecil di keranjang Li Baoping. Namun, setelah kau meninggalkan Kekaisaran Li besar, kau harus memastikan untuk menanyakan arah secara teratur. Untungnya,
Li Baoping bisa berbicara dengan dialek resmi yang digunakan di seluruh benua botol harta karun timur, jadi kamu seharusnya tidak punya masalah di sana. Aku juga menaruh beberapa koin perak dan tembaga di keranjang. Koin-koin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan koin tembaga beraroma emas yang kamu berikan kepada ayahku, jadi sebaiknya kamu tidak menolak. Senyum geli muncul di wajah Chen Pingan saat dia berkata, saya bukan orang bodoh, mengapa saya harus menolak uang gratis? Kau masih saja bilang kau bukan orang bodoh. Seru Ruan Xiu dengan nada marah. Jika kau bukan orang bodoh, mengapa kau melakukan ini ketika mereka tidak ada hubungannya denganmu? Begitu kata-kata menyakitkan itu terucap dari mulutnya, dia langsung diliputi rasa penyesalan, dan dia buru-buru berhenti sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi karena keempat anak sekolah lainnya berdiri tidak jauh darinya. Chen Pingan terus-terusan mengejeknya selama ini, mencoba menghentikannya. Dia menghela napas lega saat berkata, aku mengandalkanmu untuk melakukan apa yang kita bahas kemarin. Ruan Xiu mengangguk sebagai jawaban. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menyimpan kuncinya dengan aman dan pergi membersihkan rumah sesekali. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Li Baoping seraya berkata, sudah waktunya berangkat. Yai, Li Baoping melompat kegirangan. Maka, dengan memikul keranjang-keranjang berukuran berbeda di punggung mereka berdua berangkat menuju kejauhan, memulai perjalanan mereka menuju negeri Sui besar di selatan, sementara semua orang menyaksikan. Sepanjang perjalanan, Li Baoping terus berceloteh, menceritakan banyak kisah menarik dari kota itu kepada Chen Pingan. Akhirnya, mereka sampai pada pokok bahasan perjalanan yang telah mereka mulai, dan Chen Pingan bersikap dewasa saat berkata, semua pelajar di atas usia tertentu perlu membawa pedang selama perjalanan mereka, bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka ahli dalam studi dan seni bela diri. Chen Pingan cukup terhibur mendengar ini. Itu mungkin benar, tapi aku bukan sarjana sepertimu. Li Baoping sejenak tercengang mendengar jawaban ini, dan dia segera terdiam, seakan-akan pengungkapan ini telah sangat merusak suasana hatinya. Cui Chan membeli sebotol anggur premium dari toko anggur di kota itu, lalu berjalan perlahan kembali ke Erlang Eli. Sekembalinya ke kediaman leluhur klan Yuan, Cui Chan sempat goyah setelah membuka kunci gerbang, namun pada akhirnya tetap mendorong gerbang hingga terbuka sambil tersenyum. Ia segera memasuki halaman, lalu menutup gerbang dan berjalan menuju kolam, di mana ia melihat sosok lelaki yang berkilauan dan anggun berdiri di bawah plakat aula utama. Ia duduk di kursi di samping kolam, lalu membuka botol anggur sebelum menghirupnya. Baru kemudian dia menoleh ke sosok halus itu sambil tersenyum dan berkata, mungkin hanya ada sedikit jiwamu yang tersisa, tapi tetap saja tidak pantas bagi seorang pria sepertimu untuk memasuki properti pribadi tanpa izin seperti ini. Tidakkah kau setuju, saudara muda Qi? Sosok halus itu berbalik, wajahnya agak tidak jelas, tetapi masih dapat diketahui bahwa dia tidak lain adalah Qi Jingchun. Qi Jingchun tersenyum dan berkata, pada hari itu, kamu berpura-pura dan Cui Minghuang berpura-pura untuk Wu Yuan, tetapi sebenarnya itu adalah sandiwara untukku, bukan? Apakah kamu tidak lelah dengan semua tipu daya ini? Cui Chan tersenyum dan bertanya, oh, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Qi Jingchun berdiri di ujung utara kolam, menghadap langsung ke Cui Chan yang duduk di ujung selatan kolam. Ia bertanya, mengapa kamu turun dari tingkat ke-12 ke tingkat ke-10? Cui Chan bersandar di kursinya, memegang botol anggur di antara dua jarinya sambil mengaduk-aduk isinya. Semua ini berkat guru kita itu. Siapa yang bisa menduga bahwa kamu sudah melepaskan diri darinya? Itulah sebabnya basis kultivasimu tidak terpengaruh sama sekali, bahkan saat posisi patung dewa guru kita terus-menerus merosot. Sebaliknya, kamu hanya terus maju ke atas. Ironisnya, aku sudah lama meninggalkan guru kita, tetapi aku masih belum bisa lepas dari pengaruh garis keturunannya. Yang paling menghancurkan bagiku adalah kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bisa melampaui guru kita dengan pengetahuanku, jadi apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan diriku terpuruk oleh kematian guru kita. Masalahnya adalah besarnya dampak dari runtuhnya patung dewa guru kita. Ini tidak seperti batu kecil yang jatuh ke danau. Sebaliknya, ini seperti seluruh gunung yang terjun ke danau, menciptakan cipratan yang sangat besar sehingga tidak seorang pun dapat menghindari cipratan kecuali mereka telah berhasil mencapai tepian sepertimu. Karena itu, aku punya rencana kecil. Menurutmu apa rencana itu, saudara muda Qi? Anda ingin memanfaatkan jasa orang lain demi keuntungan diri sendiri agar dapat melampaui ego Anda, jawab Qi Jingchun. Ekspresi Cui Chan sedikit menegang saat mendengar ini, dan putaran botol anggur pun terhenti. Qi Jingchun menghela napas pelan, lalu melanjutkan,
hasil terbaik adalah kau melampaui aku dan guru kita berdasarkan kemampuan pengetahuanmu sehingga kau dapat menerima pengakuan dari dunia dan semua makhluk, tetapi sayangnya, itu di luar jangkauanmu. Hasil terbaik kedua adalah garis keturunan guru kita berakhir bersamaku, setelah itu kau merebut garis keturunan ini untuk dirimu sendiri. Bahkan jika kau tidak dapat mencapai ketinggian yang sama seperti yang dicapai guru kita di kuil Konfusianisme, setidaknya, kau akan tetap berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada menjadi guru kekaisaran Li Agung. Hasil akhir yang masih diinginkan olehmu adalah menugaskan seseorang sebagai bayanganmu, lalu memasuki kondisi meditasi Buddha dengan tubuhmu yang sebenarnya. Jika orang itu bisa tetap setia pada dirinya sendiri, maka itu sama saja dengan kamu mempertahankan tekadmu saat menghadapi rintangan tertentu, yang pada akhirnya menghadirkan katalis yang dibutuhkan agar kamu bisa kembali ke tingkat ke-11. Cui-chan, kamu pasti berpikir bahwa apapun yang terjadi, kamu akan menjadi orang yang menang, bukan? Aku tahu kau sudah menyiapkan rencana cadangan sehingga meskipun Chen Pingan mampu mempertahankan kemurnian dan tekadnya, kau masih akan mampu menghancurkannya. Misalnya, kau dapat memaksimalkan kelemahan anak-anak itu untuk terus-menerus menggerogoti kondisi mental Chen Pingan, seperti menggesek cermin pada batu, menyebabkan permukaannya menjadi kasar dan tidak sedap dipandang, lalu akhirnya pecah. Kalau begitu, jika Chen Pingan adalah orang yang kupilih untuk meneruskan garis keturunanku, maka rencanamu akan mencapai kesuksesan besar, yang memungkinkanmu untuk mengklaim kekayaan garis keturunanku dan guru kita, yang akan menjadi hasil yang jauh lebih unggul daripada metode ketiga meditasi Buddha. Kulit Cui-chan mulai berubah pucat pasi. Qi Jingchun tersenyum sambil berkata, jika kau bersedia menyerah pada rencanamu sekarang, aku bisa mengizinkanmu untuk mencapai hasil ketiga. Secara relatif, itu adalah hasil yang paling tidak diinginkan dari ketiganya, tetapi itu akan tetap sangat bermanfaat bagimu, dan semua tahun yang telah kau habiskan untuk merencanakan dan berkomplot akhirnya akan membuahkan hasil yang kau inginkan. Cui-chan berdiri sambil mencibir dingin, Qi Jingchun, tak ada yang tersisa dari dirimu selain secuil jiwamu yang menyedihkan. Apa yang membuatmu berpikir kau berada dalam posisi untuk berdiskusi denganku? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, ulang Qi Jingchun dengan ekspresi tenang. Wajah Cui-chan berubah marah ketika dia meraung, beraninya kau mencoba mengguncang kondisi mentalku. Sedikit kesedihan muncul di wajah Qi Jingchun saat dia memanggil dengan suara lembut, kakak senior Cui. Cui-chan membanting botol anggur di tangannya ke tanah dengan kasar, lalu melangkah maju sambil menusukkan jarinya ke arah Qi Jingchun dari seberang kolam dan meraung, kau tidak akan bisa mengalahkanku, Qi Jingchun. Qi Jingchun menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sambil mengibaskan lengan bajunya yang lain ke udara. Tumpahan anggur yang mengalir di tanah di samping kaki Cui-chan pun mengalir ke dalam kolam sebelum membentuk lapisan air yang beriak, mirip sekali dengan yang dibayangkan Cui-chan belum lama ini. Chen Pingan dan Li Baoping digambarkan di layar air. Li Baoping berjalan menyamping, mengangkat kepalanya untuk menatap Chen Pingan seraya melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepadanya. Ada senyum di wajah Chen Pingan saat dia dengan sabar menjawab rentetan pertanyaan aneh yang dilontarkan Li Baoping kepadanya. Jika Li Baoping mengajukan pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya, maka dia akan mengakui bahwa dia tidak mengetahuinya. Dia tidak merasa malu dengan ketidakmampuannya menjawab beberapa pertanyaan, dan Li Baoping tampaknya tidak pernah bosan bertanya. Cui-chan, apakah kamu masih belum mengerti? Tanya Qi Jingchun. Cui-chan menatap tajam ke arah pemandangan yang digambarkan dalam film air, dan wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar tak terkendali saat ia bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Dia mengangkat kepalanya, dan ekspresinya berubah drastis hingga mengerikan saat dia meludah dengan gigi terkatup. Qi Jingchun, kamu memilih seorang wanita untuk menjadi satu-satunya murid langsungmu. Ada apa dengan itu? Tantang Qi Jingchun sambil tersenyum tenang. Cui-chan menarik napas dalam-dalam, dan sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia berkata, bahkan jika Chen Pingan tetap setia pada dirinya sendiri, aku harus menyingkirkan semua rencana cadanganku. Bahkan, aku akan berusaha keras untuk membantunya, dan aku masih bisa menang, hanya saja tidak sebanyak yang seharusnya. Apa yang akan kau lakukan, Qi Jingchun? Apakah kau akan mengacaukan Chen Pingan hanya untuk menghalangi pengejaranku terhadap Dao besar? Ekspresi kesal muncul di wajah Cui-chan, dan dia terkekeh kegirangan, nasib Chen Pingan saling terkait dengan nasibku. Jika aku jatuh, dia juga akan jatuh. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Qi Jingchun? Qi Jingchun tetap tidak terpengaruh sama sekali saat berkata, saya sarankan kamu untuk menghentikan kerugianmu dan tidak melanjutkan rencanamu. Bahkan dalam skenario terburuk, kamu hanya akan jatuh ke tingkat ke-6, jadi setidaknya kamu masih akan berada di 5 tingkat tengah. Apakah kamu sudah gila, Qi Jingchun?
Cui Chan menggeram dengan ekspresi muram. Qi Jingchun melirik Cui Chan, lalu menghela napas pelan sambil mengulurkan sepasang jarinya sebelum memberi isyarat seolah-olah sedang meletakkan sebuah benda ke atas sesuatu. Dalam gambar yang digambarkan dalam film tentang air, Chen Pingan dan Li Baoping sama sekali tidak menyadari apapun, tetapi Cui Chan dapat melihat bahwa jepit rambut giok tiba-tiba muncul, bersarang dengan damai di rambut Chen Pingan. Ekspresi terkejut dan ngeri tampak di wajahnya saat dia menusukkan jarinya yang gemetar ke arah Qi Jingchun. Qi Jing. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mampu mengucapkan suku kata terakhir dari nama Qi Jingchun sebelum jantung daunnya hampir sepenuhnya runtuh, mengakibatkan dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Dia menjatuhkan diri kembali ke kursinya, lalu dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam segel botol harta karun sambil terengah-engah dengan suara serak, "Aku harus menstabilkan jiwaku." Alih-alih melihat keadaan Cui Chan yang mengerikan, Qi Jingchun mengangkat kepalanya dan menatap ke langit sambil berkata, "Kau harus belajar dari kesalahanmu. Jika kau berani menyelinap dan membuat rencana jahat lagi dalam 60 tahun ke depan, aku punya cara untuk membuatmu kehilangan seluruh basis kultivasimu dan jatuh menjadi manusia biasa. Tentu saja, mengingat betapa keras kepala dan terpakunya dirimu, aku yakin kamu tidak akan percaya padaku. Tetapi itu tidak masalah bagiku, terserah padamu apakah kamu memilih untuk percaya padaku atau tidak. Pertama kali, aku sudah bilang padamu untuk tidak kehilangan kepercayaan pada guru kita. Kamu tidak percaya padaku, dan akibatnya, dasar kultivasimu menurun. Sebelum datang ke Jewel Small World, aku sudah bilang padamu untuk tidak berkomplot melawan Mountain Cliff Academy, tapi sekali lagi, kau tidak mendengarkanku. Kali ini, terserah padamu apakah kau akan mendengarkan saranku atau tidak." Setelah meninggalkan kediaman leluhur klan Yuan di Gang Erlang, Qi Jingchun memulai perjalanan terakhirnya di dunia ini. Pertama, ia mengunjungi sekolah, lalu jembatan batu, diikuti makam adik laki-lakinya, Ma Zan, dan akhirnya, ia mengunjungi surga. Akhirnya, setelah kembali ke tanah, dia muncul tanpa suara di samping Chen Pingan dan Li Baoping dan berjalan di samping mereka, tetapi kedua anak itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Dengan setiap langkah yang diambil mereka bertiga, tubuh Qi Jingchun akan semakin memudar. Akhirnya, ia berhenti, memperhatikan kedua anak itu terus berjalan menuju kejauhan, dan ada campuran kekhawatiran, penyesalan, kesedihan, kegembiraan, dan kebanggaan di matanya. Dia melambaikan tangan lembut kepada mereka sebagai ucapan perpisahan tanpa suara. "Sepertinya ini dia. Ini bukan akhir yang buruk bagiku. Tunggu dulu, sejak kapan kamu punya jepit rambut giok di rambutmu?" "Hah, aku tidak tahu. Kapan ini terjadi? Chen Pingan, kamu sebenarnya anak orang kaya yang berpura-pura menjadi anak miskin, benar kan?" "Tidak, sumpah. Paling tidak, itu tidak lagi terjadi. Aku baru saja menjadi kaya selama beberapa hari." "Baiklah, aku akan percaya padamu, tapi apa maksud pedang kayu yang menyembul dari keranjangmu itu?" "Saya pun tidak tahu apapun tentang itu. Chen Pingan, kalau kamu terus begini, aku tidak akan menyukaimu lagi. Tapi aku benar-benar tidak tahu." "Baiklah, baiklah. Aku akan menunggu sampai besok sebelum aku berhenti menyukaimu."